semuanya, kembali lagi dengan video pertama kita di tahun 2022. Kita yang mengucapkan Happy New Year. Kembali lagi bersama saya Cindy dan ada Yosi. Karena ini sedang memasuki musim pancaroba juga, jadi kita ingin membahas tentang mungkin perubahan kulit selama musim pancaroba ya. Ya, musim pancaroba ini kan adanya perubahan cuaca dan juga suhu udara di sekitar kita. Jadi bisa mempengaruhi kondisi kulit kita, apakah di suhu udara yang panas, hangat, cenderung lembab seperti atau dingin. Yes, gitu. yes. Apalagi kan sekarang bisa tiba-tiba tuh pagi cerah, terus siangnya jadi mendung, terus kembali lagi panas banget dan atau itu kan hujan, malamnya agak cenderung panas juga bisa. Dan itu juga mempengaruhi suhu udara ya. Yap, betul. Oke. Mungkin kalau dari Mbak Yosinya ada nggak pengalaman pribadi atau mungkin permasalahan kulit yang dialami saat musim pancaroba? Ulang lagi deh tuh. Permasalahan kulit yang dihadapi saat musim pancaroba. Ya, untuk pengalaman aku sendiri ya, biasanya kalau misalnya di cuaca yang cenderung panas, kulit aku tuh cenderung kering sama gampang berminyak. Jadi kombinasi aja gitu Cindy. Karena biasanya kan di cuaca panas itu kan kotoran menempel, kemudian sel kulit mati juga bisa menutupi pori-pori kulit wajah kita. Jadi udara yang ada di sekitar kita itu jadi sulit masuk nih gitu. Dan itu bikin kulit jadi cenderung kering gitu. Itu wajar sih sebenarnya karena semakin tinggi kelembapan udara, jadi pasokan nutrisi di udara itu semakin rendah. Jadi itu bisa mempengaruhi struktur kelembapan kulit. Makanya kalau misalkan musim hujan, kulit itu cenderung lebih kering, sama lebih rentan iritasi. Mbak Yosi, jenis kulitnya tuh apa? Kalau aku cenderung kering sih sebenarnya. Berarti makin kering lagi dong saat musim pancaroba. Iya, makanya kita harus pintar-pintar nih kalau misalkan udah ngerasa kulit kayak ketarik atau kering banget, harus di reapply nih moisturizer gitu. Dan itu nggak hanya di kulit wajah, tapi juga di kulit tubuh ya? Iya, betul-betul. Apalagi di daerah lengan sama kaki, karena kelenjar minyak di daerah kulit lengan sama kaki itu lebih dikit daripada kelenjar minyak di wajah. Mungkin dari Mbak Yosi ada nggak solusi untuk menangani kulit kering saat musim pancaroba? Ya, kalau permasalahan kulit kering sebenarnya balik lagi ke perawatan kulit, tidak hanya dari eksternal aja ya, tapi dari internal. Kita harus imbangi dengan konsumsi air mineral 8 gelas sehari, kemudian makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan yang tinggi serat, kemudian kurangi minuman kafein bersoda, terus gunakan rangkaian skincare yang memang bisa memberikan kelembapan secara alami, secara maksimal, seperti kandungan moisturizer yang ada kandungan airnya ya, seperti HA, hyaluronic acid. Itu kan bagus banget nih HA buat mengunci kandungan air di dalam kulit kita. Lapisan kulit ya. Ya. Terus kita bisa juga pakai body lotion atau serum ya, serum untuk tubuh. Iya, untuk kulit di daerah kulit yang kering. Iya, betul. Dan itu bisa untuk menutrisi, kemudian menjaga kelembapan dan menyehatkan kulit. Dan itu juga bisa digunakan saat nggak hanya di musim pancaroba aja ya, tapi bisa digunakan setiap hari. Apalagi kan kalau misalkan yang kerjanya di ruangan ber-AC, itu kan kulit juga lebih cepat kering ya daripada yang kerja mungkin di luar atau mungkin sering di bawah sinar matahari. Jadi juga bisa digunakan di luar musim pancaroba. Betul. Nah, kalau misalnya musim panas itu kan sebenarnya kondisi kulit kita bisa mengalami dehidrasi atau berminyak karena aktivitas kita kadang mudah berkeringat. Jadi kita kandungan mineral yang ada dalam tubuh kita jadi berkurang. Nah, maka dari itu biasanya kalau nggak kulit jadi kering, jadi berminyak karena kelenjar minyak itu membaca kulit kita kurang lembab. Jadi minyaknya diberlebihkan gitu sama kelenjar ini. Sama mungkin bisa didukung lagi dengan kandungan chamomile ya. Chamomile betul. Seperti booster untuk memberikan hidrasi lebih. Kalau misalkan kalian kering itu kan biasa lebih rentan iritasi, inflamasi. Nah, kalau sebenarnya jadi bisa didukung dengan booster. Jadi nggak hanya moisturizer atau serum, tapi juga bisa didukung sama booster yang ada kandungan chamomile sama baobab oil. Itu bagus banget. Kalau misal bicara tentang iklim tropis di Indonesia, nah ini rata-rata kondisi kulit wajah orang-orang Indonesia itu mudah berjerawat sih, karena pori-pori atau folikel rambut di tubuh kita itu mudah terbuka sehingga kotoran, kemudian sel kulit mati itu bisa bercampur dengan minyak dan masuk ke dalam pori-pori itu yang bikin kulit jadi mudah berjerawat. Gitu. Berarti kalau di musim panas itu lebih cenderung orang mengalami kulit berminyak sama berjerawat, dan permasalahan kulit yang lebih sering ditemukan saat musim pancaroba itu kulit kering. Apalagi kan Indonesia kan cuma ada 2 musim ya, musim hujan sama musim panas. Dan mungkin buat kalian yang tinggal di daerah pegunungan, itu biasanya kulit akan terasa lebih kering ya. Karena suhu kelembapannya tinggi ya. Iya betul. Jadi tubuh kita kelembapannya juga menurun dan mengalami dehidrasi gitu. Jadi kulit cenderung
kering, dan itu tetap harus diimbangi dengan moisturizer, atau kalau misalnya untuk tubuh ya kita harus pakai lotion nih. Dan biasanya di cuaca yang atau udara cenderung dingin, kita pengennya mandi pakai air hangat nggak sih? Iya, pakai iya. kan air panas, atau kita pakai baju yang cenderung tebal. Nah itu juga bisa mempengaruhi kulit jadi kering sih. Karena penggunaan air hangat ya? Iya, salah satunya itu. Dan di tubuh kita sebenarnya ada namanya kelenjar sebasea. Itu kalau nggak salah aku tadi baca di artikel. Iya. Kelenjar sebasea ini berfungsi untuk menciptakan atau menghasilkan minyak dan menjaga lapisan epidermal. Dan si kelenjar ini tidak bisa berfungsi secara optimal kalau misalkan ketemu dengan udara yang cenderung dingin. Oke, berarti sebasea itu termasuk kayak yang memproduksi sebum di kulit epidermis. Jadi kulit tetap lembab gitu. Tapi tentu saja penggunaan skincare harus berbarengi dengan gaya hidup ya. Seperti yang tadi Mbak Yosi sebutkan, kan harus minum yang cukup sehari minimal 2 liter atau 18 sama konsumsi makanan yang kaya serat sama kaya air seperti buah dan sayur. Kurangin kafein, soda. Jika dari kalian memiliki permasalahan yang sama selama musim pancaroba, mungkin kalian bisa drop komen di bawah biar bisa kita diskusin bareng minggu depan ya kali, Mbak Yosi. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tunggu terus updatean video terbaru dari kita minggu depan. Dan Happy New Year, dan semangat terus ya. Bye-bye. Bye. Tapi agak awkward sih yang minggu ini. Kenapa ya? Kayaknya lampu baru deh. Maaf ya Mas Ardi. Apa? Mau diulang apa enggak? Enggak.